Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kelas kita yang akan datang hari ini, maka terlebih dahulu kalian membaca doa dulu. Sebelum dimulai. Istaikum Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Baik, setelah kita tadi berdoa, maka hari ini kita akan belajar tentang sejarah Islam. Namun sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Begini, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada yang tidak hadir? Berapa orang? Siapa aja? Saya dan Dharma. Ada suratnya? Tidak. Apa ya? Baik, anak-anak kami sekalian, hari ini kita belajar tentang alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Namun sebelum kita membahas tentang kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kita waktu pelajaran yang lalu menceritakan tentang situasi dan kondisi perkembangan Islam yang di bulan Muhammad ketika di Mekah. Karena perkembangan Islam tidak membuahkan hasil bagi Muhammad di tanah Mekah, dengan kejahiliannya, dengan kebodohannya, mereka tidak begitu menanggapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Maka salah satu cara yang dilakukan Nabi Muhammad adalah hijrah ke Madinah. Hijrah itu berarti pindah ya. Berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengembangkan Islam ini supaya bagaimana supaya berkembang. Oleh karena itu masuk kita kepada persoalan pertama, alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bahwa tadi sudah Bapak sampaikan, alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu adalah karena di Makkah sudah tidak berhasil dilakukan dakwah dari Muhammad. Maka Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama umatnya sebanyak berapa orang? 200 orang. Namun sebelum itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengembangkan Islam ini agar terbina masyarakat kaum Ansor. Ini orang Madinah sendiri disebut kaum Ansor
sedangkan orang yang datang sebanyak 200 orang beserta Nabi Muhammad dan Abu Bakar tadi itu disebut kaum muhajirin. Sedangkan kaum ansor itu adalah kaum penolong artinya. Kaum apa? Yang datang ini tadi dari Makkah ke Madinah, kaum apa namanya? Kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan orang yang menerima orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah namun kaum ansor, artinya kaum penolong, itulah orang Madinah. Yang jelasnya orang muhajirin itu orang Makkah. Kemudian orang-orang ansor itu orang Madinah. Orang muhajirin itu adalah orang yang artinya orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan orang-orang ansor, kaum ansor itu adalah orang-orang penolong masyarakat Madinah sendiri. Oleh karena itu, pada pembelajaran kita pada hari ini, alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sudah tak nyaman lagi di Mekah dan maksud dan tujuan adalah supaya Islam itu berkembang di Madinah. Jadi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, di samping hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah tadi, ternyata ada perlawanan dari kaum Quraisy. Coba kita lihat di sini bahwa kaum Quraisy adalah kabilah penyembah berhala keturunan Nabi Ibrahim dari bangsa Arab di wilayah kota Makkah. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah. Kaum Quraisy melakukan perlawanan besar-besaran. Zaman Makkah semakin besar dan wafatnya 2 pelindung Nabi. Siapa pelindung Nabi? Siapa pelindung Nabi? Di sini sudah dijelaskan. Pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah. Ini Nabi Muhammad ini ajaran Nabi Muhammad ini berawal dari yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah wafatnya ini 2 pelindung Nabi yaitu Khadijah dan pamannya Abu Talib, maka kaum Quraisy semakin berani melakukan kejahatan dan perlawanan sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, samanya itu dengan kita yang hidup di daerah sini, ketika pelindung kita meninggal dunia, ada orang yang berani meruntuhkan nama baik kita. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ketika Khadijah pelindungnya, pelindung apa Khadijah? Pelindungnya, kenapa dikatakan pelindung Khadijah? Khadijah inilah yang memodali Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam. Ajaran Islam ini dikembangkan masih ada modal. Apa modalnya? Khadijah. Harta Khadijah itu banyak. Makanya habis harta Khadijah untuk mengembangkan Islam. Banyak harta Khadijah habis. Terakhir begini Khadijah. Makanya Rasulullah sangat terkesan, terkenang dan terbayang ketika dia menikah dengan Aisyah, pikirannya masih terpikir dengan Khadijah istri pertama. Kenapa? Banyak perjuangan Khadijah. Sepertiga dari harta Khadijah. Tanah Mekah itu orang kaya yang nomor 3 dalam sejarah Khadijah. Makanya begitu meninggal Khadijah, Nabi Muhammad ini sangat mendapatkan ujian yang sangat berat. Tak lama kemudian meninggal pula Abu Thalib, orang yang membela perkembangan Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad. Makanya meninggalnya Khadijah, dia sangat terpukau, sangat kecewa, sangat sedih, duka. Seorang suami ditinggalkan oleh seorang istri, sangat kecewa, sangat, istilah bahasa sekarang, gundah gulana. Kemudian paman yang membelanya ini meninggal dunia, yang membela Abu Talib. Kemudian dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menyakiti Nabi Muhammad dan berniat untuk membunuhnya serta menghentikan dakwahnya di kota Mekah. Oleh karena itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama sahabat dan pengikut. Orang-orang Arab itu berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad dan pengikutnya tadi. Makanya orang Quraisy itu berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad.
Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita dari perlawanan dari kaum Quraisy kepada dan Baiat Aqabah. Ini ya, adanya Baiat Aqabah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad pernah datang oleh penduduk Madinah dengan perjanjian. Dan dalam Baiat Aqabah atau perjanjian Aqabah, Baiat Aqabah dalam sumpah setia. Ini Baiat Aqabah ini sumpah setia antara Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah. Ada sumpah setia, bukan sumpah cinta ya. Sumpah setia. Kalau sumpah cinta beda. Ini sumpah setia antara Nabi Muhammad dengan masyarakat Madinah. Apa yang dituangkan dalam perjanjian Aqabah pertama yang dilakukan pada tahun 521 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Apa artinya itu? Tidak menduakan Allah. Kenapa itu perjanjian pertama? Karena orang-orang Makkah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Makkah dulu, mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung, berhala, pohon kayu, dan tempat-tempat yang dijadikan semacam sembahan yang itu akan membantu mereka dalam menyembah tadi. Maka oleh karena itu, inilah yang dituangkan oleh Nabi Muhammad, tidak menyekutukan Allah. Kalau kita menyembah selain Allah berarti menyekutukan Allah, itu dosa yang terbesar. Dosa yang paling besar pertama adalah menyekutukan Allah. Makanya kalau kita menyembah Allah jangan menyekutukannya. Menyembah Allah tidak boleh menyembah patung, menyembah berhala, pohon kayu, tempat-tempat yang kita anggap punya keramat, itu jangan kita sembah. Kemudian yang kedua dalam banyak hukuman pertama itu setia kepada Nabi Muhammad. Setia kepada Nabi Muhammad. Setia ini bagaimana maksud setia ini? Setia ini cinta, sayang, suka kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Jadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan mematuhi peraturan yang dibuat Nabi Muhammad. Dari dulu sampai sekarang kita sekarang sebagai pengikut Nabi Muhammad. Makanya kita harus patuh kepada Nabi Muhammad. Sholat itu perintah siapa? Allah. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kamu sholat kan? Sholat. Allah sholat. Tadi pagi sholat apa? Sholat. Bagus. Mudah-mudahan menjadi yang solid dan solid. Kemudian yang ketiga, rela berkorban harta dan jiwa. Maksudnya ini dalam perang antara Rasulullah pengikutnya bersama kaum Quraisy, ada perlawanan, ada peperangan. Perlawanan apa? Perlawanan memperjuangkan akidah Islam, keyakinan kita kepada Allah. Maka dalam perlawanan tadi kita rela berkorban. Apa yang kita korbankan? Kalau kita punya harta, kita harus mengorbankan harta kita. Karena setiap perjuangan butuh pengorbanan. Dan yang kita korbankan itu kalau tidak harta, kalau ada harta. Kalau misalnya kita tidak punya harta, jiwa kita pertaruhkan. Apa itu jiwa? Nyawa kita ini. Banyak orang yang syahid di medan peperangan. Kenapa orang percaya akan syahid? Karena jaminan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang yang saya tadi belum tadi adalah surga, itu janjinya. Kemudian yang keempat, bersedia ikut menyebarkan agama Islam. Apapun rintangannya, apapun hambatannya, apapun ujiannya, kita tetap rela bersedia menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kelima, dari perjanjian Aqabah pertama tadi, pernyataan tidak saling membunuh, pernyataan tidak saling melakukan kecurangan dan kebohongan. Itu saling membunuh, tidak boleh. Membunuh kamu kan? Menghilangkan nyawa seseorang itu tidak boleh. Ya. Kemudian melakukan kecurangan, curang, tak jujur,
kemudian kebohongan, berbohong dianya, itu tidak bohong. Inilah 5 poin inilah yang tertuang dalam perjanjian Akobah pertama yang dibuat Rasul kepada umat Islam. Kemudian anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, kita beranjak kepada baiat Akobah kedua. Setelah itu pada tahun 622 Rasulullah kembali bertemu rombongan orang Madinah yang kemudian terjadi baiat Akobah kedua. Dalam baiat Akobah kedua tadi diikuti oleh berapa orang? 73 orang. Berapa orang? 73 orang yang membawa pesan yang berisi permintaan masyarakat Madinah supaya Nabi Muhammad datang dan berdakwah di sana. Berikut ini adalah isi baiat Akobah kedua. Coba bina apa pertama? mematuhi Nabi Muhammad SAW. Pernyataan mematuhi Nabi Muhammad SAW. Awak kita kalau memang patuh kepada Rasulullah itu yang terbaik. Kenapa? Orang yang patuh itu, orang mundur itu, kalau patuh kepada Rasulullah berarti kepada Tuhan, kepada Allah dan dinilai surga. Kemudian yang kedua, berinfak baik dalam kondisi keadaan susah maupun lapang. Ini infak, memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan orang banyak yang membutuhkannya, baik dalam kondisi sempit maupun lapang. Apa maksudnya? Putri, kondisi lapang maupun sempit bagaimana? Iya. Artinya begini, berinfak baik keadaan susah maupun lapang. Awak walaupun susah tetap berinfak dianjurkan Rasul. Artinya berinfak dalam kondisi susah ini sedikit lah kita berikan. Dalam keadaan lapang berarti kondisi materi kita, keuangan kita banyak, maka banyaklah kita keluarkan sesuai dengan kondisi dan perekonomian yang kita miliki. Makanya kita tetap dianjurkan berinfak dalam keadaan susah maupun tidak. Kalau kaya saja gaya suka berinfak, tidak. Kondisi susah maupun ketika susah berinfaknya sedikit, ketika banyak kondisinya banyak. Kemudian yang ketiga, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menegakkan kebaikan. Apa yang kita tegakkan kebaikan? Mendirikan sholat, membayar zakat, apa lagi? Berpuasa, melakukan sebuah kebaikan, bersedekah, kemudian mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ini artinya melarang orang untuk tidak melakukan kejahatan. Pada zaman kalau dulu orang ini mencegah kemungkaran, orang minum. Makanya masyarakat Indonesia itu terkena orang perjudian, perempuan, kemudian apa lagi? Menyabu ayam, berzina dan sebagainya. Maka itu apabila kita lihat di zaman sekarang itu harus berani jiwa kita mencegah kemungkaran kejahatan yang kita lihat di hadapan kita. Kemudian yang berikutnya, berjuang karena Allah. Jangan karena si dia. Ya. Berjuang akbar juga karena si putri, jangan. Tapi berjuang karena Allah. Lillahi ta'ala. Sama nih melapaskan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Apa artinya itu? Karena Allah Ta'ala. Berjuang pun seperti itu, sholat pun seperti itu karena Allah. Jangan karena si putri. Kalau ada si putri berarti tak lillahi ta'ala. Oke. Kemudian yang kelima, mendukung dan menjaga Nabi beserta keluarganya. Nah, berarti menyayangi Rasul, keluarganya itu diperhatikan dan disayangi oleh umat-umat yang cinta kepada Nabi Muhammad. Oke, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah baiat Akobah kedua, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, ya. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa hijrah itu artinya pindah
dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang lain. Ini Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dari mana dia datang? Dari Mekah. Dari Makkah. Ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Dia yakin dan percaya atas petunjuk Allah bahwa di Madinah itu Islam akan bakal berkembang. Yakin dia dengan petunjuk yang Allah berikan kepada dirinya, ke dalam hatinya, dia yakin bahwa dia hijrah ke Madinah, bahwa Islam itu akan berkembang di Madinah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, bagaimana perjalanan Nabi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Di sini sudah dijelaskan bahwa informasi Muslim melakukan hijrah dengan sampai ke telinga para penguasa Makkah. Artinya hijrahnya Nabi Muhammad beserta kaum muslimin sudah terdengar oleh penguasa-penguasa yang musuh-musuh Nabi, yang musuh Nabi Muhammad sampai ke Makassar. Kita lanjutkan, mereka khawatir kekuatan umat Islam semakin kuat apabila ketemu lagi. Dan orang-orang Makkah itu khawatir nanti kalau Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kekuatan Nabi Muhammad ini bertambah kuat sehingga bisa mengalahkan penduduk kaum Quraisy Makkah tadi. Kita lanjutkan. Oke, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Setibanya Nabi Muhammad dan rombongannya di kota Madinah, ini disambut dengan semangat dan gembira. Tiba Nabi Muhammad dan rombongannya, berapa orang tadi? 200 orang. Sama Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan gembira di kota Madinah. Memang itulah yang dirindukan orang Madinah, bagaimana Nabi Muhammad bisa bertemu dan bagaimana mereka bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Oke, anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan pembelajaran kita, strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Pertama, tolong perhatikan. Yang pertama, strategi atau cara teknis yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah dalam membangun masyarakat Madinah tadi. Pertama, Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah masjid. Mendirikan sebuah masjid. Apa fungsi masjid? Untuk sholat. Lagi apa? Menyampaikan tausiah agama, mempersaudarakan kaum muslimin. Makanya langkah Rasulullah tadi yang pertama adalah mendirikan sebuah masjid. Ini adalah langkah pertama ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah. Masjid apa yang pertama kali dibangun di Madinah? Di Madinah, masjid apa? Ya, masjid Kuba. Nah, kemudian anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada anak kami yang sudah pada hari ini mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian dalam mempelajari tentang sejarah hidup Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Oke, anak-anak kami sekalian, dari penjelasan Bapak ini, kira-kira ada yang belum paham? Silakan tanya, silakan tunjuk tangan. Coba, coba tanya. Masjid apa yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad, Pak? Dan tahun berapa, Pak? Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad pertama, kemudian tahun berapa itu pertanyaannya ya. Itulah masjid kali yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad yang menuju Kuba. Kemudian pada tanggal 20 September 2020 itu yang terletak di Madinah. Nah, Rasulullah mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Bangun masjid yang pertama kali Rasulullah di Madinah atau Masjid Kuba
yang berjarak lebih kurang 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 21 awal tahun pertama Hijrah atau pada tanggal 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah menetap di Madinah pada setiap hari Sabtu ya. Ini pada setiap hari Sabtu. Beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Kemudian yang masjid yang kedua dibangun Rasulullah dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Pertama tadi masjid apa? Masjid Quba. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Yang berlokasi di kota Madinah. Masjid Nabawi ini dibangun secara bergotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Yang peletakan batu kedua, ketiga, dan keempat serta kelima dilaksanakan oleh para sahabat terkenal. Siapa pertama sahabatnya? Pertama Abu Bakar. Kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Thalib. Inilah orang-orang yang terkemuka dalam peletakan batu kedua, ketiga, dan keempat serta kelima yang didirikan oleh sahabat-sahabat terkemuka dalam membangun Masjid Quba. Jadi sudah jelas tadi Tina jawabannya. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya? Coba si Yuda. Pak, pada tanggal 17 Ramadan 12 Hijriah itu kan terjadinya perang, Pak. Itu namanya perang apa ya, Pak? Udah. Anak-anak kami sekalian, coba siapa yang mau bertanya kembali? Sudah, coba. Pak, pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah itu kan terjadi perang, Pak. Itu namanya perang apa ya, Pak? Sudah. Gini, pertanyaan si Yuda tadi sangat bagus. Pada tanggal 7 Ramadan 2 Hijriah itu terjadi perang apa kan itu kan? Pada tanggal itu, tanggal 7 Ramadan Hijriah itu terjadinya perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Itu namanya perang Badar. Disitulah Rasulullah dan para sahabatnya mengalami kemenangan yang terbesar pada perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama kali, perang besar yang pertama kali antara Islam dengan orang kafir. Dan disitulah Rasulullah dan sahabatnya tadi, kaum muslimin tadi mengalami sebuah kemenangan. Jadi anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, bahwa pertempuran antara orang Makkah dan Madinah kebanyakan kemudian terjadi di Badar 144,5 km sebelah barat daya Madinah. Berkat kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam yang berjumlah 300 orang. Umat Islam saat itu berapa orang? 300 orang. Sedangkan orang-orang kafir 1.000 orang. Jadi antara 300 orang dan 1.000 orang tadi, kemenangan itu dapat diraih oleh Umat Islam. orang-orang Islam dan Rasul. Ini berkat apa? Berkat Allah. Berkat pertolongan dari Allah. Kan tadi sudah dibilang Rasul dalam waktu mereka berada di Gua bersama Abu Bakar, tak tahzan selama. Apa artinya? Jangan bersedih, Karena Allah selalu ada. Allah bersama Kita. kita. Yang Rasul dekatnya hatinya dengan Allah, sehingga dalam peperangan Badar tadi dapat dimenangkan oleh Rasulullah beserta kaum muslimin karena berkat dari pertolongan Allah. Coba kita bayangkan antara 1.000 orang dengan 300 orang, secara logika itu tidak masuk akal. Tapi berkat dari pertolongan Allah tadi, akhirnya itu bisa terjadi. Yang 300 orang ini mengalahkan orang yang 1.000 orang. Itu berkat dari pertolongan Allah.
Kemudian anak-anak kami sekalian, dalam peperangan itu Al-Quran menyebut peristiwa itu dengan Yaumul Furqan. Apa artinya? Karena ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang benar itu kelompok Rasul, yang batil itu kelompok orang-orang kafir. Hari yang menjadi umat muslim terasa tinggi dan orang yang berakidah batil merasa rendah. Perang itu terjadi pada tanggal 7 Ramadan 2 Hijriah. Jadi untuk anak-anak muda, itulah jawaban dari Bapak tentang peristiwa terjadinya perang apa yang terjadi pada saat tanggal 17 Ramadan tadi. Saya artinya perang Badar. Kemudian ada lagi yang bertanya. Coba siapa? Waduh. Apa kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud ya Pak? Anak-anak kami sekalian, ada yang bertanya kembali? Saya Pak. Apa si Putri? Pak, saya mau bertanya, Ya. tanggal berapa Nabi Muhammad wafat, Pak? Gini, pertanyaan itu kami akan sebuah jempol. Kenapa? Ada yang layak, ada yang wafat. Tidak mungkin kita ini untuk saja kesalahannya di dunia ini pasti kalau masuk semakin kita akan kembali. Jadi Rasulullah wafat itu pada usia 63 tahun, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Tahun berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriah. Ya, ingat ya. Atau 8 Juni 630 Masehi. Atau 8 Juni 630 Masehi, Nabi Muhammad wafat di rumahnya. Di rumahnya Siti Aisyah. Kalau Aminah itu bundanya. Oh iya Pak, yang lahirkan dia Pak. Kalau Aisyah itu kesayangannya. Itulah istrinya. Makanya Rasul itu menikah dari sekian banyak yang dinikahi, yang anak gadis, anak yang belum menikah dengan orang, belum pernah menikah dengan orang, itu ayahnya Aisyah. Nah, jadi meninggalnya Rasulullah itu di pangkuan Aisyah, di rumahnya di pangkuan Aisyah. Makanya pada tanggal 20 awal 11 Hijriah Rasulullah kembali menghadap Allah meninggal dunia. Jadi anak-anak kami sekalian, demikianlah penjelasan hari ini tentang pelajaran kita hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan tadi sudah dipertanyakan, ada tiga pertanyaan yang terbaik. Kemudian nanti ada PR yang Bapak berikan, nanti Bapak kirim melalui aja, nggak usah paling tulis, melalui ayat yang sudah kamu kirim nomor ke Bapak. Nanti Bapak kirim ada kita lima pertanyaan. Maka anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan pada hari ini. Semoga dapat kita terapkan dan amalkan di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.